Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, ini pertemuan yang kedua. Sesuai dengan janji di video yang pertama, maka kita akan mendiskusikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengertian hukum. Apakah hukum itu bisa didefinisikan, dan kalau tidak bisa atau sulit, mengapa hukum sulit didefinisikan, atau paling tidak mendapat pengertian yang sama dari banyak ahli tentang apakah hukum itu. Ya, sahabat, sebelum kita lanjut mendiskusikan soal teori-teori yang berkaitan dengan pengertian definisi hukum itu, saya ingin mengingatkan lagi, walaupun beberapa saat saja, yaitu soal apa sih teori hukum itu. Saya di pertemuan kemarin, di video sebelumnya, menyebutkan bahwa teori hukum itu, awas, objeknya bukan sistem hukum tertentu yang berlaku di suatu masyarakat tertentu atau negara tertentu, tetapi hukum yang berlaku di mana saja, hukum yang berlaku atau yang bersifat umum, sifatnya general. Karena itu, yang dimaksud dengan teori hukum tentu saja pandangan pakar yang berbicara soal kebenaran atau hukum yang hukum yang bersifat abstrak. Oke. Sekarang bagaimana kemudian saya memposisikan, menjelaskan lebih sistematis mengenai teori yang berkaitan dengan hukum atau pengertian hukum. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hukum itu? Saya teringat pandangan Begawan Hukum Indonesia Profesor Dr. Sacipto Raharjo. Beliau dalam bukunya Ilmu Hukum menyebutkan bahwa mengapa kemudian ia menjawab pertanyaan mengapa hukum itu kemudian ditaati, atau mengapa orang, masyarakat harus berhukum. Pada bacaan saya terhadap bukunya Profesor Sacipto Raharjo itu, beliau kemudian memberikan argumentasi mengapa masyarakat harus berhukum, karena di setiap masyarakat, anggota-anggota masyarakat itu satu dengan lainnya dihadapkan pada sumber-sumber daya yang ada, dan sumber daya itu tentu saja terbatas. Bagaimana kemudian masyarakat, anggota masyarakatnya mengelola, membagi sumber-sumber daya yang ada itu? Pertanyaan bagaimana membagi sumber daya di tengah masyarakat memunculkan kemudian pola pengaturan seperti apa ketika masyarakat ingin membagi sumber daya yang ada itu. Ada dua jawabannya. Yang pertama, kata Profesor Sacipto Raharjo, yang pertama dibagi berdasarkan siapa yang kuat, dia yang menang. Itulah yang kemudian disebut dengan hukum rimba. Dan yang kedua, pilihannya adalah masyarakat itu mengelola, mengatur berdasarkan aturan yang dibuatnya untuk membagi sumber daya yang tersedia itu. Pola pengaturan yang kedua itu, itulah yang kemudian menjadi dasar keberlakuan hukum. Paling tidak itu bacaan saya terhadap tulisan dari Profesor Sacipto Raharjo. Hukum itu secara filosofis, dan banyak teori juga di bawah di bawah filsafat maksud saya, bahwa hukum itu hadir untuk mengatur masyarakat. Kalau ada dua orang atau lebih di satu komunitas, di satu kumpulan, maka hukum kemudian diperlukan. Hukum hadir untuk mengatur masyarakat.
ini tidak hanya pandangan teoretisi atau para ahli sekarang ini, tetapi sudah sangat lama. Ada yang mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Cicero misalnya mengatakan ubi societas ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, kembali kita ke pertanyaannya, teori-teori tentang pengertian atau definisi hukum. Kemudian timbul pandangan, seperti yang disebut dengan ketika menjawab pertanyaan apakah hukum itu. Untuk memberikan pengertian definisi tentang hukum, maka sudah dipahami oleh banyak para ahli kesulitan memberikan definisi hukum yang sama. Kesulitan itu bersumber dari beberapa hal. Ada yang mengatakan kesulitan karena sifat hukum itu sendiri. Apeldoorn misalnya menyebutkan bahwa hukum itu terdapat di seluruh masyarakat di dunia. Di setiap masyarakat itu ada hukumnya. Apeldoorn mengatakan mengapa hukum itu susah diberikan definisi atau disepakati satu definisi yang sama. Apeldoorn dalam bukunya In Leading Thought the Responsible dan di banyak terjemahan serta saduran dari buku itu menyebutkan bahwa definisi hukum yang sama itu akan susah karena perspektif setiap orang yang melihatnya itu juga berbeda. Ia menyebutkan misalnya ketika melihat Gunung Semeru, sebelah timur maksudnya, barat, utara, selatan tentu berbeda-beda. Begitu juga ketika orang melihat hukum. Ada pandangan lain misalnya dari Lohmann. Lohmann mengatakan ada kesepakatan dari umum paling tidak bahwa bagaimanapun hukum itu memang berkaitan dengan masyarakat. Karenanya setiap masyarakat itu punya hukumnya. Lalu mengapa hukum itu definisi yang sama itu sulit disepakati? Immanuel Kant yang sangat terkenal itu pandangannya yang mengatakan tidak akan nosaken de juristen, para ahli hukum itu definition ju ihrem mempunyai definisi yang sama begriffo von Recht, pengertian yang hukum itu. Jadi kata Immanuel Kant tidak akan ada kesepakatan para yuris tentang definisi yang sama pengertian hukum itu. Sahabat belajar, selain Immanuel Kant, Lloyd juga berpandangan begitu. Kata Lloyd, meskipun telah banyak tulisan, hasil buah karya, hasil pena para yuris yang sudah dihabiskan untuk membuat suatu definisi hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun tidak akan pernah ada. Nah, tentu saja ini belum menjawab secara tuntas mengapa. Tadi sudah disebutkan dari karakteristik internal hukumnya sendiri bahwa hukum itu hasil atau tumbuh dari masyarakat. Tentu saja ketika masyarakat berbeda, sebagaimana bahasa misalnya hukum juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya seperti pandangan Apeldoorn yang mengatakan karena cara pandang, sudut pandang, tempat memandangnya yang berbeda. Seperti memandang gunung dari satu sisi, dari sisi yang lain, dari arah yang lain berbeda. Nah, pandangan yang ketiga karena kesulitan mendefinisikan kata-kata, bukan karena hukumnya saja. Setiap hal ketika didefinisikan itu akan berbeda. Pandangan ini misalnya dari Patton. Patton mengatakan persoalan definisi itu tidak sederhana yang dipikirkan oleh orang. Melihat seekor kuda, ketika kita lihat semua sama, bahwa yes itu kuda. Tetapi ketika diperintahkan atau diminta kepada orang yang melihat kuda, tolong definisikan apa itu kuda, satu dengan lainnya berbeda. Karena setiap
atau untaian dari kata demi kata itu tidak akan cukup mampu untuk menjelaskan itulah kuda. Misalnya begitu. Sahabat, ada lagi yang berpandangan lain. Misalnya LB Curzon. Apa kata Curzon? Curzon berpandangan bahwa kesukaran yang ditimbulkan mengapa definisi hukum itu tidak sama itu disebabkan karena sifat spesifikasi kata-kata yang ingin didefinisikan untuk menggambarkan hukum. Karena kata-kata terbatas, penggunaan dalam kata-kata juga tergantung konteksnya, kapan ia membuat dan untuk apa, dan kecenderungan kita sebagai pembaca juga memberikan tafsir yang berbeda. Definisi dibuat pada abad 17 tentu akan kehilangan ruh dan maknanya 2 abad kemudian. Begitu juga definisi yang dibuat sekarang, itu akan kehilangan juga makna konteksnya dengan definisi hukum sesuai dengan kebutuhan abad 21. Sahabat, pertanyaannya kemudian, perlukah kemudian hukum itu didefinisikan? Saya di berbagai kesempatan termasuk ketika mengajar pengantar ilmu hukum, meskipun sulit dirumuskan definisi hukum, bukan berarti tidak perlu pendefinisian hukum. Definisi hukum tetap saja dibutuhkan, apalagi bagi mahasiswa penstudi yang sedang belajar hukum di awal semester 1, baik S1 dan juga S2 termasuk S3. Jadi pegangan tentang itu tetap perlu. Nah, kalau pegangan itu perlu, apa solusinya? Banyak pakar kemudian menyebut paling tidak kita bisa memberikan definisi hukum itu dari pensifatan terhadap hukum. Kita bisa memberikan definisi hukum yang bersifat dogmatis dan definisi hukum yang bersifat non-dogmatik. Yang bersifat dogmatik normatif itu maksudnya adalah cara pandang atau mendefinisikan hukum dari sisi legal positivistik. Hukum dalam arti norma atau kaidah saja. Saya kemudian menjadi teringat pandangan Profesor Mokhtar. Prof. Mokhtar pada awal-awal tahun 70-an ketika beliau memberikan pengertian tentang hukum, beliau menyebutkan bahwa hukum itu tidak hanya kaidah tetapi asas. Beliau mengatakan hukum tidak hanya kaidah tetapi asas yang mengatur kehidupan masyarakat tentu saja. Nah, definisi Prof. Mokhtar itu kemudian berkembang dan kemudian beliau menambahkan hukum itu asas, kaidah, lembaga, dan proses untuk menegakkannya. Saya melihat definisi dari Profesor Mokhtar yang berkembang itu menunjukkan definisi hukum yang sangat dinamis. Sahabat pembelajar bisa melihat, mempelajari lebih jauh tentang definisi Profesor Mokhtar yang sangat dinamis itu. Jadi kata Prof. Mokhtar, hukum itu tidak hanya seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, atau jika diperluas oleh berbagai ahli mengatakan bahwa hukum itu tidak hanya seperangkat, tidak hanya sekumpulan peraturan yang di dalamnya bersifat atau berisikan perintah, larangan, kebolehan, kewajiban, tetapi hukum juga asas. Jadi asas, kaidah, kemudian juga lembaganya dan proses untuk menegakkannya. Tentu saja definisi seperti ini sangat dinamis. Itulah yang kemudian kita bisa memberikan makna bahwa definisi hukum yang dinamis dari Prof. Mokhtar itu sebagai definisi hukum yang sifatnya tidak dogmatik, yang tidak memandang hukum
sekedar peraturan, aturan, kaidah atau norma saja, tetapi di dalamnya juga tentu saja bagaimana unsur lembaganya, bagaimana proses penegakannya, dan tentu saja asas yang menjadi batu uji dari norma itu. Sahabat, berikutnya tentu saja kita bisa mendiskusikan lebih lanjut tentang apa saja definisi, pengertian, maksud, makna hukum menurut berbagai faham dalam aliran pemikiran hukum. Saya ingin memulai dari 5 aliran pemikiran besar hukum. Yang pertama, hukum menurut aliran hukum kodrat, natural law. Hukum menurut aliran hukum kodrat atau hukum alam, sebagian besar ahli menyebutnya. Saya selalu menghindari penggunaan aliran hukum alam itu karena cenderung confuse, cenderung bertukar begitu, tertukar dengan hukum alam yang dimaksud dengan MIPA atau matematik, ilmu pengetahuan alam itu. Saya menerjemahkan, mengalihbahasakan natural law dengan hukum kodrat. Nah, bagaimana hukum menurut hukum kodrat? Hukum menurut hukum kodrat itu bukan tatanan atau sistem hukum, tetapi gagasan atau ide yang menyebutkan bahwa aturan, norma, asas itu ada di mana saja, kapan saja. Itulah hukum menurut hukum kodrat. Sedangkan hukum menurut positivisme hukum adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, hukum yang dibuat oleh negara. Dia terdiri dari perintah. Perintah siapa? Perintah dari negara atau penguasa. Sahabat, ada banyak pandangan yang disampaikan oleh penganut aliran ini. Di antaranya, ketika misalnya menyebutkan hukum itu sebagaimana pandangan dari positivisme hukum, maka kita teringat seorang pemikir, John Austin. Apa teori Austin tentang hukum? Hukum menurut Austin adalah seperangkat perintah, baik langsung atau tidak langsung, dari pihak yang berkuasa pada warganya. Jadi ada otoritas tertinggi, yaitu penguasa, sebut sekarang negara, yang kemudian membuat seperangkat perintah. Untuk siapa? Untuk warganya. John Austin teorinya merujuk pada aliran positivisme hukum. Dan dari definisi Austin, kita kemudian bisa mengambil unsur-unsur hukum. Yang pertama ada perintah, yang kedua lembaga yang berkuasa, ketiga ditujukan untuk warga, dan tentu saja ada sanksi. Pandangan Austin ini dan pandangan pemikir legal positivistik itu tentu saja ada yang menggugatnya, ada terkandung di dalamnya kelemahan. Misalnya, bagaimana dengan hukum yang bersifat mengatur? Bagaimana juga misalnya hukum dalam lembaga perkawinan, dalam perjanjian? Bagaimana kemudian sanksinya? Apakah semata-mata sanksi itu harus dari negara? Nah, jawaban-jawaban terhadap ini tentu saja menimbulkan teori-teori baru lainnya. Sahabat pembelajar, saya ingin melanjutkan kemudian ke pandangan dari paham lainnya. Paham yang ketiga, misalnya mazhab sejarah atau aliran sejarah. Apa hukum menurut aliran sejarah? Hukum menurut aliran sejarah sebagaimana yang disampaikan oleh pelopornya, yaitu pelopor mazhab sejarah itu berkebangsaan Jerman. Beliau sebetulnya tergugah atau reaksi terhadap pandangan seorang profesor di Jerman,
pandangan profesor di Jerman yang mengatakan bahwa Jerman Raya itu harus mempunyai satu sistem hukum, dan sistem hukum yang digunakan unifikasinya itu adalah sistem hukum yang merujuk pada sistem hukum perdata Roma. Pandangan yang ditulis dalam sebuah artikel ini kemudian ditentang oleh pelopor mazhab sejarah Carl von Savigny. Apa kata Savigny? Bahwa hukum itu das Recht uit Negema aber es ist unwit mit dem Volk. Hukum itu tidak bisa dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Jadi menurut aliran yang ketiga ini, yang teorinya dari Carl von Savigny, ia mengatakan bahwa hukum itu tumbuh berkembang bersama-sama dengan tumbuh berkembangnya masyarakat. Hukum itu setiap masyarakat berbeda-beda, sebagaimana bahasa. Ketika bahasa masyarakat berbeda satu dengan lainnya, maka hukum juga berbeda. Sahabat, pandangan dari Carl von Savigny yang menentang pemikir di Jerman yang mengatakan bahwa hukum itu atau hukum Jerman Raya itu harus unifikasi, satu hukum Jerman, itu kemudian dibantu, didorong, dikembangkan teori dari Savigny itu oleh muridnya. Muridnya, Fuchta, itu menyebutkan bahwa sumber dari hukum menurut pandangan gurunya itu adalah Volksgeist, jiwa masyarakat. Jadi jiwa masyarakatlah yang merupakan sumber hukum. Adakah kemudian paham yang lain? Tentu saja ada. Misalnya aliran realisme dari Amerika, aliran realisme dari Skandinavia, itu memandang hukum juga berbeda. Realisme Amerika mengatakan bahwa hukum itu selalu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses peradilan, kasus-kasus perkara. Ini pandangan ini misalnya dari Cardoso, kemudian Holmes. Lalu Skandinavia berbeda lagi. Ia mengatakan bahwa ini pandangan Olive Kron misalnya. Ia melakukan penolakan terhadap sesuatu yang bersifat metafisika. Hukum itu sesuatu yang berada di tengah masyarakat, kebutuhan, kepentingan kelompok-kelompok sosial, dan harus berdasarkan fakta-fakta. Itu realisme dari Eropa, terutama Skandinavia. Banyak lagi pakar-pakar yang memberikan pengertian hukum. Apa arti pentingnya dari semua itu? Tentu saja, sahabat pembelajar, teori-teori tentang pengertian hukum, apakah itu hukum, definisi hukum, dari satu ahli dengan ahli lainnya mengeluarkan teori yang berbeda-beda. Sekalipun berbeda-beda, tentu kita bisa merumuskan unsur hukum dari pengertian yang para ahli itu buat. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, unsur-unsur itu ketika kita sudah pilah-pilah dan kita pilih, itu akan merujuk kepada dua pembagian pendekatan ketika membuat definisi, yaitu hukum dalam arti yang dogmatik dan pengertian hukum dalam arti yang non-dogmatik, termasuk juga aspek filosofis, sosiologis, dan seterusnya yang non-dogmatik itu. Itu catatan yang kedua. Dan catatan yang ketiga, sekalipun hukum susah didefinisikan menurut banyak ahli itu, tetapi sebagai pegangan, maka mahasiswa hukum, penstudi hukum S1, S2, S3 yang sudah doktor, dosen, guru besar, tetap saja saya pikir kita juga harus punya pegangan hukum dalam perspektif kita. Dan yang keempat, yang terakhir, yang lebih penting lagi, definisi hukum sebaiknya atau seyogyanya itu definisi hukum yang bersifat dinamis, yang akan mampu menjawab persoalan-persoalan
kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.